Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya MAI Amirtanturi, NPM 1822007. Jadi saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit tentang definisi, konsep, dan tujuan inovasi pembelajaran sejarah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas individu mata kuliah inovasi pembelajaran sejarah. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi inovasi pembelajaran sejarah. Jadi inovasi pembelajaran sejarah ini dapat dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana, dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran sejarah. Kemudian yang kedua, ini ada konsep inovasi pembelajaran sejarah. Ada salah satu ahli yaitu I. Gede Widya, beliau menyatakan bahwa apabila kita ingin memperbaiki citra buram dari pelajaran sejarah, diperlukan antara lain usaha-usaha perbaikan cara guru mengajar sejarah. Nah, kemudian Sanusi ini berkesimpulan bahwa agar sejarah dapat berfungsi, metode pembelajaran sejarah di sekolah harus dibenahi. Pembenahan metode ini tidak sekedar menjadi pemicu minat belajar, tetapi juga sebagai salah satu instrumen yang berperan untuk memproses anak didik agar mendapat hasil belajar yang baik. Kemudian ada langkah awal untuk merevitalisasi metode pembelajaran sejarah, yaitu berusaha memahami bagaimana sih seharusnya mata pelajaran sejarah itu diajarkan. Ya, setidaknya ada 5 unsur pembelajaran sejarah yang harus diimplementasikan. Yang pertama itu ada variatif. Jadi pembelajaran apapun yang dilakukan jika monoton pasti membuat siswanya jenuh, bosan, dan akhirnya kurang berminat. Nah, hal ini terjadi dalam pembelajaran sejarah karena terkonsentrasi pada penerapan metode ceramah, sehingga kesan yang muncul ini adalah pelajaran sejarah itu identik dengan metode ceramah. Bahkan sampai sebagian besar guru sejarah berasumsi bahwa materi sejarah ini dapat dipindahkan secara utuh dari kepala guru ke kepala peserta didik dengan metode pembelajaran yang sama, padahal tidak gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ini dari fakta ke analisis. Jadi pembelajaran sejarah di berbagai sekolah ini ternyata lebih menekankan pada fakta sejarah dan hafalan fakta seperti pelaku, tahun kejadian, dan kemudian tempat kejadian. Padahal idealnya pembelajaran sejarah itu bukan sekedar transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value. Jadi bukan sekedar mengajarkan siswa menjadi cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Nah, karena itu pembelajaran sejarah ini bertujuan untuk mengembangkan keilmuan sekaligus berfungsi didaktis, sebagaimana dinyatakan oleh Sartono Kartodirjo bahwa maksud pengajaran sejarah adalah agar generasi muda ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman nenek moyangnya. Kemudian yang ketiga itu ada terbuka dan dialogis. Jadi praktek pembelajaran sejarah itu yang tertutup dan monoton itu berpotensi membawa siswa dalam suasana kelas yang kaku, sehingga memunculkan sikap kurang antusias. Nah, karena itu guru sejarah itu wajib mendesain pembelajaran yang bersifat terbuka dan dialogis. Jadi harus ada dialog gitu ya. Nah, keterbukaan dan dialogis ini mengharuskan guru sejarah untuk tidak menganggap bahwa dirinya itu salah satu-satunya sumber kebenaran di kelas, sebab paradigma teacher center ini cenderung membuat suasana kelas menjadi tertutup dan tidak mampu menumbuhkan
menunjukkan kreativitas siswa yang sudah seharusnya ditinggalkan. Kemudian beralih ke student center. Nah, berikutnya ini ada divergent. Jadi sejalan dengan pembelajaran sejarah yang menekankan pada analisis dan dialogis, penerapan prinsip divergent ini sangat penting juga tentunya agar apa? Agar pembelajaran sejarah terhindar dari kecenderungan yang menyampaikan fakta sejarah. Kemudian yang kelima ada progresif. Jadi pembelajaran sejarah itu perlu didasarkan pada prinsip progresif. Seperti dinyatakan oleh Ige de Vidya, perspektif baru pendidikan sejarah ini harus progresif dan berwawasan tegas ke masa depan. Apabila sejarah itu berfungsi sebagai pendidikan, maka harus mendapat solusi cerdas dan relevan dengan situasi sosial. Oke teman-teman, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jika ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.